Selamat pagi, sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Berjumpa kembali kita bersama di dalam Renungan Embun Pagi, sahabat Petra, di edisi hari Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, bersama saya, Pendeta Yafet Christian Hadi dari GKJ Bundong, Bantul. Hari ini kita akan bersama menghayati dan merenungkan sabda Tuhan untuk membekali diri kita menjalani dan mengarungi kehidupan pemberian Tuhan. Namun sebelumnya, terlebih dahulu kita akan bersatu hati dan bersaat teduh di dalam doa. Saya pimpin. Selamat pagi ya Tuhan, bersyukur atas rahmat dan anugerah kehidupan yang masih Tuhan berikan dan percayakan bagi kami kepunyaan-Mu. Bersyukur karena semalam Tuhan telah melindungi kami di dalam istirahat lelap kami, dan pagi ini Tuhan membangunkan kami dalam keadaan yang baik dan sehat. Bahkan kami siap untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan siapkan bagi kehidupan kami. Mohon berkat pertolongan dan tuntunan dari Tuhan. Terlebih lagi, kami akan menerima sabda-Mu sebagai kekuatan, sebagai pelita di dalam kami mengarungi kehidupan pemberian-Mu hari ini. Hamba-Mu yang Tuhan pilih dan pakai untuk menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan urapi, sehingga yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini saya ambilkan dari kitab Rut pasal yang pertama, ayat 18 sampai dengan 22. Rut pasal pertama, ayat 18 sampai 22. Yang demikianlah bunyi sabda Tuhan. Rut dan Naomi. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, "Naomikah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyelamatkan aku Naomi?" Saya ulangi, mengapa kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Judul renungan pagi hari ini yaitu pilihan hidup. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan saya percaya kehidupan yang kita jalani sampai hari ini tentu diwarnai oleh banyak pilihan. Dan pilihan-pilihan itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita untuk menjadikan diri kita memiliki karakter, memiliki pilihan-pilihan
yang itu akan membawa kita kepada sebuah kehidupan selanjutnya. Nah, kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang penuh kesedihan, dan lain sebagainya. Tidak dapat dipungkiri, hidup yang kita jalani banyak dengan pilihan. Berbicara tentang pilihan hidup, hal itu juga yang dialami oleh Naomi dalam bacaan kita hari ini. Dikisahkan dalam kitab Rut pasal yang pertama, pada saat itu di daerah Bethlehem sedang terjadi kelaparan yang begitu luar biasa. Pada saat itu, keluarga Naomi, Elimelek selaku suami, dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion, mereka pergi ke Moab. Tidak sampai di situ juga, mereka pergi turut serta dengan membawa perempuan-perempuan Moab yang bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Mereka berada di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Mereka pergi dari Bethlehem menuju ke Moab bukan karena suatu kebetulan. Karena terjadi bencana kelaparan yang begitu luar biasa, mereka memutuskan untuk pergi dari Bethlehem supaya mereka tidak mati dari kelaparan. Mereka menuju daerah Moab, yang sebetulnya daerah Moab, daerah yang asing bagi keluarga mereka. Mereka belum tahu tentang daerah itu sebelumnya. Hanya karena mereka mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka yang ada di Moab, mereka bergegas ke sana. Padahal di daerah Moab, budaya yang berbeda, kondisi yang asing bagi mereka, dan sebetulnya di daerah itu banyak sekali hal-hal yang bertentangan yang selama ini mereka lakukan. Dan itu berpengaruh pada kehidupan kerohanian keluarga Elimelek. Di mana di Bethlehem mereka biasa beribadah, bersekutu kepada Tuhan, dan di Moab orang-orang yang ada di sana menyembah berhala atau dewa-dewa mereka, bukan menyembah Allah Israel. Kemudian dari hal inilah pilihan hidup yang telah dipilih oleh keluarga Elimelek. Tetapi sampai di sana keadaan tidak seperti yang mereka harapkan. Yang semula mereka akan mendapatkan sukacita dan kebahagiaan selamat dari bencana kelaparan. Tetapi justru yang terjadi seperti yang disampaikan ayat kita pada hari ini. Elimelek telah meninggal. Dan juga meninggal. Adalah Naomi dan sebetulnya Naomi begitu menentang agar supaya Rut tidak mengikuti kemanapun mereka pergi. Dan pada akhirnya Naomi memutuskan untuk pulang ke Bethlehem. Dan setibanya mereka di Bethlehem, orang-orang yang ada di situ berkata bahwa itukah Naomi? Tetapi jawab Rut kepada mereka, jangan sebutkan aku Naomi, sebutlah aku Mara,
karena Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Hal ini didasarkan ketika mereka keluar dari Bethlehem, mereka bersama-sama dengan gerombolan keluarga mereka. Tetapi pada saat Naomi pulang, mereka hanya pulang bersama dengan Ruth. Dan ketika mereka pergi dari Bethlehem, mereka ini membawa sesuatu sebagai bekal. Tapi ketika pulang, mereka tidak membawa apa-apa. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi kepada Naomi dan juga keluarga menjadi pelajaran kehidupan bagi kita bersama. Bahwa kadangkala kehidupan yang kita jalani, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan itu tidak sesuai. Jika kita mau bertahan dalam situasi dan kondisi, meskipun dalam kondisi yang terdesak, tertekan, harus bertahan, harus berjuang dengan keras, dengan sedemikian rupa, pasti Tuhan akan menolong dan memampukan kita. Tetapi kadangkala kita memilih jalan menurut akal sehat, akal budi kita sendiri. Dan terkadang apa yang kita pilih dan kita putuskan, kita tidak melibatkan Tuhan. Seolah-olah kita tidak percaya dengan rencana Tuhan. Dari cerita ini, kita dapat menyimpulkan apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, jalanilah itu, lakukanlah itu, karena kita memiliki Tuhan dalam kehidupan kita yang akan menolong dan juga memampukan kita menghadapi berbagai kesulitan kehidupan. Pilihan selalu ditawarkan, pilihan selalu dihadirkan, dan pilihan selalu menuntut diri kita untuk kita bijak, supaya kita tidak salah pilih akan pilihan kehidupan kita. Dan jangan sampai pilihan yang sudah kita pilih dan kita tetapkan menjadi penyesalan di cerita akhirnya. Apapun itu yang sudah kita pilih dan tentukan, pertanggungjawabkanlah pilihan itu dalam kehidupan yang Tuhan berikan dalam diri dan kehidupan kita saat ini. Kiranya sabda Tuhan hari ini menjadi pengingat, boleh menegur, boleh menasehati kehidupan kita agar bijak di dalam menentukan sebuah pilihan hidup. Terus-menerus bersandar dan berserah, percaya akan kuasa dan penyertaan Tuhan, karena Tuhan akan memelihara kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan atas firman yang boleh kami terima hari ini, melalui terang tema pilihan hidup, melalui kisah yang dialami oleh Naomi dan keluarganya. Menjadi gambaran dan pengingat akan kehidupan kami, akan sebuah pilihan hidup. Ajarlah kami ya Tuhan, supaya kami tidak salah pilih, agar kami tetap melibatkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, supaya kehidupan kami terus-menerus terarah, kehidupan kami dalam bimbingan dan pemeliharaan Tuhan.
bukan karena ego kami, bukan karena nafsu kami, tetapi biarlah karya dan rencana Tuhan menjadi dorongan, menjadi semangat di dalam kami menapaki kehidupan kami. Mohon ampun apabila di dalam kami menjalani kehidupan ini, kami masih sering memilih jalan kehidupan hanya karena ego dan pikiran jalan kami. Dan kadangkala kami tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Kami mohon pengampunan. Kehidupan kami selanjutnya, dalam kami menapaki kehidupan pemberian-Mu, kami serahkan ke dalam naungan cinta kasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, renungan embun pagi di pagi ini. Selamat beraktivitas dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Salam sehat, salam tangguh. Kasih Kristus menyertai dan menaungi perjalanan kehidupan kita. Amin.